Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibad Fazal Fitri dengan NIM 23218, kelas 2A, program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan sedikit memberikan materi tentang teori kognitif. Adapun teori belajar kognitif adalah memiliki model pembelajaran yang mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, di sini saya tampilkan ada disekulibrasi, kemudian ada kanan dan kiri, dan kemudian sampai ke adaptasi atau ekuilibrasi. Oke, selanjutnya ada teori belajar kognitif menurut Burner. Yang pertama, menurut Burner adalah ditandai dengan kemajuan dalam menanggapi rangsangan. Yang kedua, tergantung perkembangan sistem penyimpangan informasi. Yang ketiga, perkembangan kosakata dan penguasaan tanda-tanda. Yang keempat, intensitas interaksi dengan orang yang lebih kompeten. Yang kelima, kemampuan berbahasa sebagai kuncinya. Dan yang keenam adalah kecakapan membuat alternatif, memiliki tindakan, dan menerapkan prioritas. Selanjutnya ada prinsip belajar kognitif. Proses pengembangan kognitif anak sangat berbeda-beda dari orang dewasa. Jadi kognitif anak itu memiliki perkembangan yang berbeda dengan pola perkembangan orang-orang yang sudah dewasa. Anak-anak berubah melalui 4 tahap perkembangan secara otonom dan mandiri. Apa saja sih 4 perkembangan itu? Mari kita bahas satu persatu ya guys. Yang pertama ada pada tahap sensori motor. Nah, pada tahap sensori motor, anak belajar tentang dunia melalui sentuhan dan indera lainnya, dari mata, dari mulut, dari tangan. Nah, jadi anak-anak mempelajari dunia dengan indera-indera yang ada pada dirinya. Yang kedua, ada anak mulai mengatur objek secara logis pada tahapan praoperasional. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, ada penalaran verbal dan pemikiran hipotetis anak berkembang pada tahap operasi formal. Nah, di tahap operasi formal ini akan dimulai saat anak menginjak usia 12 tahun. Nah, saat memasuki tahapan ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logikanya untuk menyelesaikan masalah dan belajar merencanakan sesuatu. Itu di dalam kondisi perkembangan pada tahap operasi formal. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, dalam tahap operasional konkret, kuantitas atau isi dipengaruhi oleh bentuk yang berbeda. Pada tahap ini, tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menjadi awal pemikiran yang logis pada anak. Pada tahapan ini juga anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logisnya, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek yang bersifat fisik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi teori kognitif dalam pembelajaran adalah kerangka kerja yang fokus pada proses berpikir, menghafal, dan pemahaman dalam belajar. Teori ini menekankan bahwa belajar yang melibatkan ingatan, penyimpangan, pemrosesan informasi, dan aspek psikologis lainnya yang tidak selalu berbentuk tingkah laku. Mungkin
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.